yang sudah punya pekerjaan pasti pengen juga punya tambahan, karena sekali lagi ujung-ujungnya adalah untuk keluarga sejahtera ya, karena memang versi sejahtera versi setiap keluarga beda-beda ya Mbak Dwi, ya kan, kebutuhan orang juga beda-beda gitu kan, kemampuan juga beda-beda, dan terutama juga kesempatan. Kita nggak bisa ngomong soal kesempatan itu ada apa enggak, terus bisa melihat celah atau peluang atau enggak. Nah seperti itu. Nah apalagi nih kita mau mengkaitkan sedikit tentang Hari Kartini ya kan. Selamat Hari Kartini untuk Mbak Dwi juga, karena salah satu sosok wanita yang menginspirasi adalah Ibu Kartini ya, ibu kita Kartini. ibu kita semua. Oke. Jadi berkaitan juga dengan Hari Kartini hari ini. Nah kita juga mungkin mau membahas bahwa di zaman sekarang dan di zaman dahulu ternyata perempuan itu nggak beda jauh ya Mbak Dwi ya, hitungannya seperti itu. Kalau ngomongin lagi soal keluarga, benar sekali Mbak. Betul kan? Setuju nggak sih? Setuju banget. Coba disampaikan di sekitarnya Mbak Dwi itu peran perempuan di zaman sekarang, kalau Mbak Dwi lihat seperti apa? Peran perempuan di zaman sekarang tentu sebenarnya tidak jauh beda dengan perempuan di zaman dulu, ya kan. Namun ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa perempuan di zaman sekarang seharusnya bisa menginspirasi, menginspirasi, kemudian bisa berbuat lebih dalam hal ini, berbuat lebih baik untuk keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Kemudian berperan serta untuk kesejahteraan keluarga. Yang pasti banyak hal yang bisa dilakukan oleh perempuan-perempuan masa kini, di mana yang saya lihat perempuan-perempuan masa kini banyak sekali yang menjadi tulang punggung keluarga. Saya setuju itu. Yang biasanya orang katakan bahwa perempuan adalah tulang rusuk. Seharusnya katanya gitu ya. Tapi ternyata ada momen di mana perempuan bisa jadi tulang punggung ya. Benar, bahkan lebih kuat. Lebih kuat. Ngurus anak lain, ngurus suami lain, ngurus diri sendiri lain. Baik secara fisik maupun mental. Betul. Iya, setuju nggak Mbak? Saya setuju. Sesama perempuan soalnya. Diam-diam curhat colongan ini ya, curcol ya. Tapi nggak beneran, serius. Mungkin juga kalau saya pribadi mungkin nggak jauh-jauh ya. Mungkin ngelihat sosok dari, kita nggak usah ngomong jauh-jauh deh, sosok orang tua misalnya. Dulu mereka punya anak sampai 8 sampai 10. Saya 7 bersaudara. Nah itu dia. Terus ibu atau enggak nenek saya itu bisa loh menghidupi 10 anak dengan yang saya tahu almarhum kakek misalnya dengan gaji yang sekian misalnya gitu kan. So dengan 10 anak dengan gaji sekian, apa yang dilakukan oleh nini saya sebagai seorang perempuan? Ternyata berceritalah ternyata gitu kan, nggak cuman sekedar nyuapin anak atau mandiin anak, tapi lebih dari itu membantu perekonomian keluarga seperti itu. Nah itu dia kenapa pengen ujung-ujungnya ya pengen dong sejahtera keluarga gitu ya. Benar sekali. Itu juga kan menginspirasi kita. Betul, akhirnya ya ternyata you are not alone. Maksudnya ketika kita mengalaminya bahwa ternyata aku juga harus bantu nih di keluarga sendiri. Ternyata begini ceritanya. Karena emang ceritanya beda-beda ya hitungannya kan seperti itu. Iya Mbak. Oke, itu baru awal dulu deh ya sebagai pancingan kita nih. Nanti kita akan ajak Anda, kita nggak membuka hanya untuk para perempuan yang mau bergabung ya kan sharingnya ya. Tapi juga untuk bapak-bapak atau para pria yang ingin sharing bahwa topik kita siang ini adalah meningkatkan semangat kewirausahaan untuk keluarga sejahtera. Nah, wirausaha itu kita lihat seperti apakah sebenarnya, ngomongin soal wirausaha ya Mbak ya. Sebenarnya banyak cara untuk mendapatkan wirausaha itu tergantung dari hobi dan passion kita, gitu ya. Oke, nanti saya akan kembali berbincang-bincang dengan Mbak Dwi setelah yang berikut ini. Pro 1 RRI Singaraja mempersembahkan Mosaik Indonesia, siaran yang memberikan informasi di bidang pertanian. Kalau dibilang bau seperti enggak ya, karena di sini enggak ada sistem stroberi. Perikanan, kesehatan, pariwisata dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara meningitis adalah suatu keadaan radang selaput otak. Mosaik Indonesia disiarkan setiap hari dari pukul 4 sampai dengan pukul 5 sore. Untuk siaran berjaringan setiap hari Kamis. Bagi Anda yang ingin diliput di acara Mosaik Indonesia, hubungi kami di 0362 24644 atau WA di 0811 399 9790. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja. Kanal
Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamre, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional. Baik pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, kami masih berada di Indonesia Bisa bersama Iwapi dan narasumber kami adalah Mbak Dwi. Mbak Dwi ini adalah salah satu anggota, apa sebutannya sih? Dari Iwapi itu anggota? Iya, dari anggota ya, anggota Iwapi sendiri yang memang berkecimpung di dunia kuliner. Oke. Nah, ini kan hal yang hal yang mungkin untuk setiap manusia yang bilang bahwa perempuan tuh emang bisanya harus masak atau bikin kue itu mah wajar. Tapi kalau menurut Mbak Dwi sendiri, susah nggak sih berkecimpung di bidang kuliner? Saya rasa enggak ya Mbak ya. Apalagi memang hobi ya. Apalagi memang hobi kita gitu kan ya. Dari hobi kan bisa jadi sumber rezeki biasanya gitu kan. Ya, tapi balik lagi setiap orang juga misalnya kalau emang ada celah wirausaha nggak cuma di bidang kuliner, bisa juga yang jual banten misalnya kan ya, atau bikin baju ya kan Mbak ya, atau yang lain-lainnya begitu. Tapi kalau untuk Mbak Dwi khususnya emang di kuliner. Ya. Oke, kenapa Mbak? Salah satunya seperti yang tadi itu ya, karena hobi jadi sumber rezeki. Oke, dari muda kah? Maksudnya dari sekolah atau dari masih muda? Dari masih muda memang hobinya sudah ada memasak, jadi otodidak. Oh, otodidak sebenarnya. Karena sekedar hobi jadinya benar-benar terjun akhirnya nih. Benar-benar terjun. Kalau boleh dihitung per tahunnya, dari tahun berapa nih hitungannya terjun ke dunia kuliner? Saya sempat vakum sebenarnya Mbak. Tahun 2012 saya vakum karena saya ambil keputusan untuk menjadi seorang advisor. Oh, oke. Sampai tahun 2019. Kemudian karena sesuatu dan lain hal, saya menggali lagi soft skill saya, kembali lagi di bidang kuliner. Cuman untuk saat ini saya lebih fokus untuk ke cake and bakery. Oke. Perkuean ya. Perkuean. Dan sudah berjalan lama juga ya Mbak, sampai sudah terkenal loh kalau untuk di kabupaten di kota Singaraja lah ngomongin lah ya, ya kan? Terkenal sekali untuk tokonya Mbak Dwi ini. Nah, kita balik lagi ke topik nih Mbak ya. Terkait lagi juga kita nggak jauh-jauh juga ngomongin soal Ibu Kartini. Tapi kalau misalnya ngomongin soal semangat ini kan biasanya kita kan up and down nih. Ya, mohon maaf nih ya kan. Kadang bad mood, kadang seneng. Kalau lagi happy ya semangat lagi tinggi-tingginya. Tapi kadang-kadang mungkin cuaca, hubungan entah dengan kalau yang bekerja lagi banyak kerjaan, atau lagi nggak bagus juga hubungan sama pasangan, atau mungkin anak-anak lagi pada ribet nih, suatunya ada yang sakit, ada yang penuh dengan dilema sekolahnya mungkin. Itu seperti apa nih? Kebetulan di dalam keluarga anak-anak kan sudah besar-besar, sudah pada kuliah. Sekarang, waduh enak sekali. Sudah pada kuliah, jadi kalau saat down, kembali lagi yang saya ingat adalah motivasi. Nah, jadi apa motivasinya Mbak Dwi ini? Motivasi saya adalah anak-anak. Oh, oke. Anak is number one. Iya, benar sekali. Di mana saya mulai usaha ini saat papahnya anak-anak itu sedang terjadi kecelakaan yang lumayan fatal dan beliau harus istirahat. Harus istirahat. Di situ saya mulai berpikir untuk banting setir. Kemudian bersamaan dengan peristiwa COVID-19. Dan terjadi banyak cerita yang lain. Oke. Jadi dari situ anak-anak
si sulung itu sudah kuliah di Jogja waktu itu. Mungkin tahun ini kalau nggak ada halangan dia tamat menjadi seorang arsitek. Setengkar amin ya, mudah-mudahan. Mamanya jualan roti. Nggak apa-apa. Oke. Jadi itulah salah satu motivasi. Kemudian yang kedua, anak saya kuliah juga di Wusong University di Korea Selatan. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Itu yang nomor 2 memang kemauannya. Iya, memang kemauannya. Itu jurusannya apa? Bersamaan. Sampai jauh sekali. Di perfilman. Perfilman. Iya. Oke, siap. Baik, karena memang itunya backgroundnya memang bagusan di sana gitu, misalnya yang ngambil ilmunya gitu. Iya. Oke. Terus yang tuh punya putra putri berapa? Dua saja. Oke. Jadi dua-duanya kuliah lah hitungannya. Bagaimana caranya untuk bisa melanjutkan apa keinginan anak-anak gitu ya? Benar sekali. Di tengah, mohon maaf, behind the story kita kan memang beda-beda setiap orang ya. Nah sekarang kebetulan tahun 2019 itu behind the story-nya Mbak Dwi seperti itu. Tapi ternyata akhirnya dengan cara berbisnis atau berwirausaha, ada jalan keluar. Kemudian saya bisa mempekerjakan banyak orang, dan yang waktu itu banyak orang yang di PHK karena COVID, saya menampung, merekrut ya. Iya, banyak tenaga kerja yang PHK akibat COVID-19. Oke. Oke, jadi bisa diambil kesimpulan di balik musibah ada ya yang bisa kita, maksudnya gini, Tuhan tuh memang memberikan cobaan kepada umatnya kan pasti sesuai dengan kapasitas umatnya. Benar. Ternyata kita diberikan cobaan, tapi kita diberikan kekuatan, diberikan peluang yang ternyata selama ini mungkin nggak pernah nggak sih noleh, aduh kayaknya aku pengen punya ini deh, punya usaha sendiri deh, misalnya waktu sama suami masih sehat-sehatnya, masih bisa bekerja, kayaknya aku mau punya usaha sendiri. Apakah emang tuh pernah tercetus atau memang belum pernah tercetus sampai akhirnya Tuhan kasih jalan bahwa ini loh jalannya kamu gitu? Sudah pernah tercetus tapi belum terwujud. Iya. Oke. Apa namanya ya? Enggak tapi nggak sebayangin sama yang terjadi sekarang gitu. Benar, Oke. Tapi dukungan dari keluarga akhirnya gimana nih Mbak Dwi? Dukungan dari keluarga luar biasa, dan sekarang saya juga harus suami harus mendampingin saya setiap hari di pabrik. Karena kekurangan tenaga. Without you I'm nothing ya gitu ya. Luar biasa. Jadinya romantis nih akhirnya nih kita bikin romantis. Iya, betul. Kumpul makan nggak makan, yang penting ngumpul ya Mbak. Tapi nih kedua anak sudah kuliah, sudah Astungkare, alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau misalnya memang berhasil kan itu sudah tujuannya udah seperti itu ya, harapannya Mbak Dwi gitu kan. Tapi ada nggak mimpi-mimpi lainnya yang mungkin Mbak Dwi masih kayaknya belum deh, aku masih punya ini, pengen begini gitu. Ada nggak sih Mbak Dwi? Saya Mbak ya, dari dulu itu salah satu motivasi ingin memberdayakan masyarakat di sekitar saya ya. Karena banyak sekali orang-orang yang sebenarnya butuh pekerjaan, di mana pekerjaan itu tidak semua dilatar belakangi oleh pendidikan yang tinggi. Iya. Bener nggak? Iya, betul. Jadi dari latar belakang itu kita bisa melihat bagaimana memberikan kesempatan untuk mereka menjemput rezeki juga di tempat saya. Berarti hitungannya kan birokrasi itu yang penting ada kemauan dari orang tersebut, mau apa enggak nih bergabung sama Mbak Dwi gitu ya. Ada feedback belakangnya dia, ilmunya yang dapat dulu, mungkin dulunya sebagai orang kantoran, tiba-tiba pas udah ada COVID dipecat, terus tiba-tiba jadi tukang kue, why not gitu kan. Kalau emang itu ada kesempatan dan ternyata menghasilkan cuan. Benar. Bukan begitu Mbak Dwi? Oke. Tapi emang asli Mbak Dwi ini dulu pernah kerja kantoran atau emang ibu rumah tangga sejati? Saya pernah punya catering, kemudian saya menjadi seorang advisor dan mendirikan sebuah kantor. Saya sampai punya kantor. Ya. Sekarang 100% di wirausaha yang sekarang. Di wirausaha pribadi. Luar biasa.
Keren pokoknya. Saya kalau ngomongin soal para perempuan ya, saya juga sendiri kadang-kadang merasa bahwa tidak sesempurna. Memang tidak ada yang, nobody perfect in the world, I know it gitu kan. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi saya ngerasa kadang-kadang kalau kayak contohnya hari ini bertemu dengan Mbak Dwi, itu saya merasa kecil sekali. Saya bukan apa-apa ternyata dibanding Mbak Dwi yang punya pengalaman seperti itu gitu, maksudnya luar biasa maksudnya. Saya ya merasa tersanjung. Kalau tersandung jatuh sakit dong. Tersanjung. Nggak, tapi beneran serius karena memang kadang-kadang kalau kita bisa respect atau bisa ngelihat dari pengalaman orang, terus kita dalami bahwa kita telaah juga, tuh kan gitu, maksudnya kita bisa menjadi pegangan gitu, jadi pengalaman kita bahwa bersyukur itu sangat luar biasa gitu kan, iya kan Mbak ya? Benar sekali. Ya, kalau kita ngerti rasa bersyukur, pasti kita akan menikmati hidup itu seperti air yang mengalir. Dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar sama siapapun, di mana. Saya berarti boleh belajar ya bikin kue ya. Boleh. Oke, nanti kita akan sapa-sapa Anda yang sudah mulai mengirimkan sharingnya di 0811 399 9790 yang sudah sharing di WhatsApp kami ya. Nanti kami akan sampaikan bersama langsung ke Mbak Dwi-nya seperti apakah sharingnya, pertanyaannya. Nanti langsung dijawab ya Mbak Dwi ya. Siap. Setelah yang berikut ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Lihat deh ibu muda itu, dia itu kan sarjana, tapi kok nggak kerja kantoran sih? Gak sayang apa dengan gelar sarjananya? Ngapain juga sekolah tinggi-tinggi? Kalau ujung-ujungnya cuma di rumah kayak gitu doang. Gak baik ngomong gitu. Sah-sah aja kan dia milih berkarir di luar atau di rumah. Emang kamu gak tahu ya, penghasilannya juga gede loh. Penghasilan dari mana coba? Dari suaminya kali. Bukan, dia itu kan pinter IT, sukses bisnis lewat online. Keberhasilan perempuan dalam persaingan di era digital akan mampu mengatasi berbagai persoalan. Ketimpangan perlakuan terhadap pekerja perempuan dan diskriminasi berbasis gender yang terjadi di berbagai bidang akan dapat teratasi jika mindset perempuan pun telah berubah. Perempuan berdaya, Indonesia maju. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, Anda masih bersama kami Indonesia Bisa bersama Iwapi. Dan ini ada yang bertanya nih Mbak Dwi, boleh langsung ya? Siap. Menurut Mbak Dwi nih, sebentar, definisi keluarga sejahtera bagi Mbak Dwi itu emang apa? Terus kalau boleh tahu, tadi saya sumpah pakai cara bersumpah ini ya. Pengen tahu dong, emang toko kuenya apa? Oh ini belum tahu ya. Mungkin kalau sekarang Bapak atau Ibu lagi menyaksikan kanal YouTube atau buka kanal YouTube RRI Singaraja Official, boleh langsung buka. Nanti terlihat wajahnya. Nanti disapa-sapa. Mbak Dwi boleh dan nanti kasih tahu ya di mana tempatnya, boleh kok. Tapi nanti kalau sudah tahu udah ya. Nggak usah dilanjutkan lagi di sini untuk pertanyaan berikutnya yang secara personality ya. Nanti langsung ke tempatnya aja gitu. Baik, langsung ditanggapi mungkin Mbak Dwi. Menurut Mbak Dwi, definisi keluarga sejahtera itu apa? Definisi keluarga sejahtera itu
untuk masing-masing orang itu kan beda-beda ya Mbak ya. Jadi ada yang definisi keluarga sejahtera di bidang pangan mungkin, kemudian di pendidikan anak-anak, gitu kan, kemudian dan lain-lainnya lah. Jadi masing-masing orang tuh saya rasa beda-beda definisi untuk keluarga sejahtera. Ada cukup sandang, pangan, yang pendidikan. Oke, jadi intinya cukup untuk semuanya ya, Pak, sandang, pangan, dan pendidikan. Oke, lanjut lagi ya. Sebelum ada yang masuk di 0362246644. Selamat pagi Mbak Irna, selamat pagi. Siapa nih? Sebentar dulu. Ini bukan cara request, tapi yang pasti untuk napas apa nggak apa-apa ya. Oke. Saya mau ke next pertanyaan. Selamat pagi Mbak Irna dan narasumbernya siapa? Mbak Dwi. Mbak Dwi ini adalah salah satu anggota dari IWAPI. IWAPI adalah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Pertanyaannya adalah me time-nya versi Mbak Dwi. Aduh, me time. Me time tahu? Waktu untuk Mbak Dwi menghabiskan waktu selain berusaha. Sebentar ya jawabannya ya. Kita langsung sapa dulu untuk penelpon pertama kami di 0362246644. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Irna. Selamat pagi, Ibu. Yang aja. Dengan siapa? Dengan Ibu Nyoman. Oh, Ibu Nyoman, ampura niki. Ibu Nyoman Punapi Gatra. Selamat Hari Kartini, Ibu. Selamat Hari Kartini ya. Iya, untuk perempuan. Jadi kita wanita di Indonesia punya jauh lebih maju ya. Amin, astungkara Ibu Nyoman. Selamat pagi Ibu narasumber. Selamat pagi Ibu Nyoman, selamat pagi, selamat Hari Kartini. Ya, saya ada sharing sedikit ya. Boleh Ibu. Ibu kan sukses di bidang kuliner ya. Iya. Iya. Bagus sekali, saya sudah simak dari awal tadi. Saya kagum sama Ibu. Astungkara, terima kasih Ibu. Ya, kagum sekali saya. Tadi ada yang nanya ukuran keluarga sejahtera gitu ya. Iya, betul. Ya, kita sharing ya Bu ya. Sama-sama Ibu, ayo. Menurut saya ukuran keluarga sejahtera itu kan relatif Bu ya. Masing-masing orang, kalau kita di Hindu percaya dengan karma ya. Jadi kita mungkin usahanya sudah sama, tapi kesejahteraannya berbeda-beda. Jadi itu menurut saya itu relatif sekali. Yang paling penting menurut saya ya Bu ya, Irna. Iya. Ya. Iya Ibu. Kita nutur sebentar ya. Iya boleh, emang kita sama-sama sharing Bu. Ya, ini untuk kebahagiaan saya loh. Oh iya benar. Berbagi kebahagiaan juga bikin ini ya Bu ya, amal ibadah ya Bu. Ya, amal ibadah dan yang penting saya lebih sehat. Iya, astungkara swaha. Sharing dengan ibu-ibu yang hebat-hebat ya. Gini menurut saya, kan kita percaya sekali kalau setiap agama mungkin sama. Ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual. Nah, yang tiga itu bagaimana supaya kita menemukan keseimbangan antara material dan spiritual dan emosi dan intelektual. Menurut saya itu kalau salah. Jadi saya ingin menginspirasi ya kalau mereka percaya yang itu tuh harus seimbang menurut saya. Ya, jadi nanti setelah itu seimbang kita akan menemukan rasa syukur yang luar biasa. Kita tidak pengen membandingkan diri kita dengan siapa-siapa karena kita punya karma sendiri. Jadi kita tekuni apa yang basic kita, apa yang kita, kalau saya petani ya, dulu pernah menjadi guru TK yang saya dirikan sendiri di Desa Tajur sampai sekarang masih ya. Itu pengalaman saya ya. Saya petani gitu. Jadi saya tekuni itu petani itu sehingga nanti sesuai dengan karma saya terjadilah keseimbangan material, spiritual, intelektual dan emosi terjamin. Di situ muncul rasa syukur yang luar biasa. Setelah kita bersyukur, nanti ada kebahagiaan yang luar biasa yang dalam agama Hindu disebut Satchit Ananda.
saja. Terima kasih. Iya, Om Santi. sama-sama Ibu Terima Nyoman. kasih, Bu Nyoman. Om Santi, Om. Luar biasa. Intinya adalah kurang lebih tadi sebenarnya sama yang disampaikan oleh Mbak Dwi ya. Kebutuhan, kebahagiaan, kesejahteraan orang beda-beda, jadi relatif semuanya. Dan kalau Ibu Nyoman ini secara garis besarnya kalau boleh saya simpulkan adalah untuk keluarga sejahtera itu material dan spiritualnya harus balance. Iya, betul. Oke, pertanyaan tadi me time-nya versi Mbak Dwi. Me time itu menghabiskan waktu untuk senang-senang sendiri, maksudnya kan karena kan capek. Terus udah sibuk dengan pekerjaannya, sibuk juga ngurus keluarga. Nah, kalau me time versinya Mbak Dwi itu apa? Apakah pergi jalan-jalan ataukah cuma sekedar baca buku atau nonton drakor mungkin? Apa nih kalau me time versinya Mbak Dwi? Untuk me time versi saya tetap di dapur ternyata ya. Di dapur. Paling Karena ada sekedar hiburan. Biasa tempat kerja itu saya pasang alat karaoke. Oh, nyanyi. Karena nanti zat endorfinnya langsung berubah jadi kehappyan ya. Happy. Oke. Karena apa Mbak, sebelum saya buka usaha ini saya sudah terlalu banyak keliling-keliling. Oh, jadi cukup lah. Sudah cukup lah. Sudah terlalu lama di jalan. Sekarang stay at home ya. Terlalu lama di jalan, jadi saat ini saya harus kembali ke rumah, kembali ke dapur produksi. Pagi aja sudah ini masuk berapa order dah masuk Mbak, dari tadi, makanya saya silent ya biar nggak mengganggu. Siap, luar biasa ya. Aduh, jadi memang no time for tidak ada waktu yang untuk selalu me time ya, tapi me time versinya Mbak Dwi itu cukup di rumah aja udah me time gitu ya. Di dapur udah me time. Sama karyawan udah cukup membahagiakan cukup, ya. Iya. Dengan sedikit Mike. Saya juga kalau ketemu Mike ya. Sudah gatal. Bawaannya happy aja. Oke. Terima kasih Mbak Dwi. Nah, ini kan jawabannya sudah itu aja kan ya, me time versinya Mbak Dwi. Oke, ini karena waktu lagi nih kita mengejar waktu. Kita balik lagi ke topik kita, yaitu meningkatkan semangat kewirausahaan untuk keluarga sejahtera. Karena memang ada kisah di kisahnya adalah 0362246644 berbunyi Mbak Dwi. Siapa lagi ya? Boleh. Baik, selamat siang. Selamat siang. Ini juga menginspirasi Mbak nih. Dewi Sivana cantik. Iya, Mbak Dwi. Iya, Ibu. Ini Bunda Budi. Halo? Iya, Bunda Budi kok terputus. Yang dari Tajun. Oh, enggak. Oke. Silakan. Oh, silakan Bunda. Yang dari Tamlan. Iya, Bunda Budi ya. Kita pernah ketemu ya, Bu ya. Bersama di RRI ya. Iya, siap, Ibu. Saya tunggu loh kapan mampir. Sama-sama cantik ini. Terima kasih. Suka denger asik-asik aja. Oke. Bunda Budi itu Oke, Bunda Budi selamat Hari Kartini, terus diundang sama Mbak Dwi untuk ditunggu katanya tuh. Ya ditunggu, mau dikasih kue tuh. Iya, saya tunggu-tunggu katanya mau mampir. Oh iya, masih ada kesibukan di desa. Iya. Oke, next time ya Bu ya. Iya, 3 bulanan lah macam-macamnya. Oke. Mbak Dewi, nanti pasti Bunda mau mampir ya. Siap Ibu, kami tunggu. Ini mau kursus buat kue. Oh, mau kursus. Jadi mau buka wirausaha juga nih ya. Oke. Ya, mau ini untuk diri sendiri aja di rumah. Oke. Iya Ibu. Gitu. Iya. Oke. Cuma semangat saja nih dari Bunda, semoga semua usaha dilancarkan. Keluarga Ibu, terima diberi kasih. kesehatan. Amin, Mas Tungkar. Aduh, ini sama-sama cantik. Aduh. Kartini juga ini. Terima kasih Bunda Budi. Bunda sudah lihat langsung Mbak Irna, sudah lihat langsung Mbak Dewi Sivana. Iya. Kalau di FB beliau namanya Dewi Sivana ya. Oke, siap. Cantiknya Mbak Dewi, pokoknya kasih, tetap Ibu. semangat ya. Semangat luar Mbak Irna biasa. juga tetap semangat ya. Semangat Ibunda. Disiapkan keluarganya semuanya. Pokoknya Astungkara kita Swaha. wanita-wanita Indonesia, Sri Kandi Indonesia harus semangat. Semangat. Jadi Semangat tulang luar biasa. punggung. Tulang punggung beneran ya. Baik. Iya, Ada lagi terima Bunda? kasih. Sama-sama. Tidak, Itu saja. kangen aja. Oke. Untung dilihat di RB itu Mbak Dewi ini gitu ya. Oke. Mbak Dewi, Terima kasih, Mbak Ibu. Irna, terima kasih. Terima kasih kembali. Dadah. Dah, Bunda. Waduh, ini
Sama, kalau saya pikir juga Bunda Budi ini juga salah satu wanita di Kabupaten Buleleng ini yang menginspirasi ya. Karena kalau lihat ketika waktu beliau masih mengajar dengan durasi yang seperti itu, terus rumahnya agak lumayan, terus aktivitasnya banyak, itu luar biasa banget. Pokoknya kepada perempuan-perempuan di Indonesia yang tadi sudah sampaikan bahwa sempat juga jadi tulang punggung, bahagia selalu, sehat selalu, dan Tuhan memberkati. Amin. Oke, kita balik lagi ke topik karena memang waktunya lagi 8 menit. Aduh, dikit lagi. Meningkatkan kurang aja, Mbak. Iya benar, meningkatkan semangat kewirausahaan untuk keluarga sejahtera. Sekali lagi untuk meningkatkan semangat itu kan ada kemauan ya Mbak ya. Iya, benar sekali. Ada niat dan ada motivasi. Betul kan, kalau udah ada motivasi, wah nih misalnya contoh, ini sekarang nggak punya, misalnya nih kita lagi nggak punya sesuatu yang mungkin yang kita pengen miliki dan kita belum dapat gitu ya. Tapi dengan motivasi itu mungkin bisa jadi terwujud. Bisa terwujud, bisa terjadi. Bisa dengan usaha, niat, dan ada jalan. Iya, ada jalan. Oke. Jadi dari apa yang kita sharingkan, tadi ada yang nyanyi yang tadi belum dijawab, lupa. Iya. Tempatnya di mana, usahanya apa? Saya tumben ketemu dengan wajahnya. Ayo, gitu, di mana? Boleh kok sedikit aja kasih bocoran. Jadi tempat usaha saya itu di Pemaron, tepatnya di Perumpuri Taman Pemaron, Blok B nomor 16. Itu tempat produksi kami, khusus tempat produksi aja itu. Jadi kalau pagi saya masih delivery kue, roti, kirim-kirim kue di beberapa toko kue, di beberapa outlet, hotel, restoran juga. Oh gitu. Wow, ini mau nggak nyari tambahan pegawai gitu? Jadi untuk para sales lain lagi. Lain lagi. Oke. Jadi ada sales, saya sendiri ada masih ini. Oke. Kenapa? Apa alasannya? Karena kalau semuanya diserahkan kepada pegawai sama sales itu kan treatmentnya beda. Oh iya benar banget. Treatmentnya beda, terus nggak ketemu langsung sama customer. Betul. Gitu kan. Ada yang memang harus dipegang oleh pegawai, ada yang memang harus saya pegang sendiri. Iyalah, harus lah ya turun tangan lah itu. Perintis bukan pewaris. Setuju. Baik, ini karena waktu juga nih Mbak Dwi. Aduh, nanti siapa tahu di lain kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi ya. Jadi apa ini yang ingin sampaikan sebagai closing statement untuk siang ini kepada perempuan-perempuan yang sedang menyaksikan atau yang mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Singaraja? Para perempuan, para wanita yang luar biasa, sekalipun kita menjadi tulang punggung keluarga, kita tetap bisa menginspirasi, tetap bisa memotivasi diri, berkreasi, berinovasi. Jangan lupa jaga kesehatan juga untuk diri kita sendiri. Oke, selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Oke, terima kasih Mbak Dwi untuk kesempatan dan sharingnya siang ini. Semoga bisa juga menginspirasi dan juga semoga untuk sekali lagi untuk para wanita di luar sana terus semangat berjuang. Kalau setahun ini mungkin berjuangnya bukan pakai bambu runcing dan itu kan, tapi juga dengan kebisaan dan juga semangat yang ada. Oke. Sampai ketemu lagi Mbak Dwi. Ketemu lagi di mungkin toko kuenya. Oke. Kami tunggu. Iya, baik. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui line telepon dan juga di WhatsApp kami. Jangan lupa dengarkan terus siaran Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.